Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Akhlak, jurusan Sosiologi kelas E, semester 2 yang beranggotakan 1. Salwa Nur Azizah, 2. Sifa Ratu Zahra, 3. Silmi Tri Aryandini, 4. Siti Dewi Hartini, 5. Siti Fatimah, 6. Theo Chandra Indra Putra, 7. Zisaf Maulana. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi kami tentang akhlak kepada orang tua. Berikut adalah pembahasannya. Sebagai seorang muslim yang baik, kita tentu tahu bahwa akhlak terhadap orang tua merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita dan mengenalkan kita pada dunia ini dari kecil hingga dewasa. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua, melakukan apa yang telah diperintahkannya, dan tidak membangkang kepada orang tua. Namun, di zaman sekarang ini, banyak dari kita seakan lupa terhadap kewajiban kita terhadap orang tua sebagai muslim yang baik, yaitu kita harus memiliki akhlak yang sempurna terhadap orang tua kita. Selanjutnya, pengertian akhlak kepada orang tua. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari hulukun, yang menurut bahasa berarti budi pekerti, tingkah laku, dan tabiat. Adapun definisi akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dengan demikian, pengertian akhlak dan kedua orang tua dapat dikatakan bahwa akhlak kepada orang tua adalah jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan, sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang tua yang telah mengasuhnya mulai dari dalam kandungan maupun setelah dewasa. Adapun akhlak terhadap orang tua yaitu menyayanginya, mencintainya, menghormatinya, mematuhinya, dan merendahkan diri padanya serta sopan kepadanya. Kita mengetahui dan menyadarinya dengan sepenuh hati bahwa hidup bersama orang tua merupakan nikmat yang luar biasa, yang tidak dapat tergantikan dengan apapun di dunia ini. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha adh-dhilli minar rahmati wa qur rabbi rahamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, yang artinya, dan Tuhanmu telah merintahkan supaya kamu menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan A kepada keduanya, dan janganlah membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah kepada Tuhanmu, kasihanilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik waktu kecil. Kemudian dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah karena tiada Tuhan selain Allah. Kemudian juga untuk berbakti kepada orang tua, yang dimana jika kedua orang tua kita sudah tua, kita harus menjaganya. Kemudian, dan janganlah sekali-kali kita mengatakan dan membentak kepada kedua orang tua kita. Jadi, berbakti kepada orang tua biasa disebut dengan birrul walidain, yang artinya yang dimana kita harus menaati perintah kedua orang tua, janganlah membentak kedua orang tua, berbuatlah perbuatan yang membuat senang kedua orang tua, seperti membuat prestasi. Kemudian hindarilah perkataan-perkataan yang membuat kedua orang tua kita sedih dan sakit hati terhadap perbuatan dan sikap kita.
Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu cabang keimanan yang dijelaskan dalam bait kitab Syubul Iman, yaitu wastahi li rabbika ahsinanil walidi rohiman fasin hasil bihul kikaturhamu. Wastahi, dan malulah kalian, li rabbika terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ahsinan, dan berbuatlah baik, lil walidi terhadap kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu untuk menyempurnakan keimanan, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala terdapat pada ridho kedua orang tua. Itu menyebut-nyebut ketekunan ibadah Juret, dan tersebutlah dari mereka seorang pelacur yang sangat cantik berkata, "Jika kalian menghendaki, aku akan memberinya fitnah." Nah, perempuan tersebut lalu mendatangi Juret dan menggodanya, tetapi Juret tidak memperdulikannya karena Juret adalah orang yang taat dalam beribadah. Karena Juret tidak tergoda dengannya, maka perempuan tersebut mendatangi seorang pengembala yang sedang berteduh di dekat tempat ibadah Juret, dan akhirnya mereka berdua berzina sebagai tujuan untuk memfitnah Juret. Selang beberapa bulan, perempuan tersebut akhirnya hamil dan mengadu kepada masyarakat setempat. Masyarakat pun gempar mendengar berita kehamilan perempuan yang digosipkan akibat ulah Juret tersebut. Hingga lahirnya si bayi itu, akhirnya masyarakat marah dengan menghancurkan tempat ibadah Juret dan membakar gubuknya. Setelah itu, Juret dibawa ke lapangan untuk dirajam. Sebelum Juret dirajam, ia berdoa kepada Allah, memohon petunjuk siapa yang telah memfitnah ia seperti itu. Allah pun kemudian menjawab doa Juret dengan memberitahukannya bahwa yang melakukan ini semua adalah doa dari ibu Juret sendiri. Juret pun mengatakan bahwa ia tidak melakukan itu semua yang dituduhkan mereka, dan ia berkata, "Berilah aku kesempatan untuk melakukan sholat." Selesai sholat, Juret menghampiri sang bayi dan ia memegang perut bayi tersebut seraya berkata, "Siapakah ayahmu?" Lalu bayi itu menjawab, "Ayahku adalah seorang pengembala." Akhirnya orang-orang setempat pun menghampiri, menciumi, dan meminta maaf kepada Juret. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membangun kembali tempat ibadah Juret dari emas. Juret pun menjawab, "Jangan, cukup dari tanah saja sebagaimana semula." Lalu mereka pun membangun kembali tempat ibadah Juret seperti yang telah dikehendaki oleh Juret. Terdapat berbagai pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Juret tersebut. Di antaranya, yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Dan seandainya Juret itu merupakan seorang yang berilmu, maka ia akan lebih memilih untuk menjawab panggilan ibunya dibandingkan dengan melanjutkan sholatnya. Kemudian kita sebagai seorang anak itu harus berhati-hati dengan kemarahan orang tua kita, karena jika sampai membuat orang tua marah dan berdoa yang jelek, maka doa itu adalah doa yang mudah diijabah. Yang keempat, berbakti pada orang tua adalah akhlak mulia, lebih-lebih lagi berbakti pada ibu. Yang kelima, Juret menunjukkan sikap yang benar ketika menghadapi masalah, yaitu harus yakin akan pertolongan Allah. Yang keenam, juhudnya Juret karena hanya meminta tempat ibadahnya dibangun seperti sedia kala. Ia tidak meminta diganti dengan emas ataupun perak. Yang ketujuh, ketika musibah menimpa, barulah orang ingat akan dosa. Ada juga yang mengingat akan doa jelek yang menimpa dirinya seperti kisah Juret ini. Yang kedelapan, bakti pada orang tua adalah wajib, termasuk diantaranya adalah memenuhi panggilannya. Sedangkan sholat sunnah adalah hukumnya sunnah, artinya di bawah bakti kepada orang tua. Yang kesembilan, doa ibu Juret tidak berlebihan, yaitu tidak sampai mendoakan Juret sampai terjerumus dalam perbuatan yang keji. Ia hanya berdoa agar Juret dipertentukan dihadapkan para pelacur, tidak lebih dari itu. Kedudukannya dan hak seorang ibu diberikan bakti oleh seorang anak adalah lebih tinggi, 3:1 dibandingkan hak ayah. Padahal hak seorang ayah terhadap anaknya sangat besar. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Dia menjawab, "Ibumu." Ia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Dia menjawab, "Ibumu." Lalu berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Dia menjawab, "Ibumu." Lalu berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Dia menjawab, "Bapakmu." Dari penjelasan hadis tersebut, kita dapat memahami bahwa jika perintah orang tua terhadap anak secara bersamaan, maka yang lebih didahulukan adalah ibunya. Namun dalam hal ini bukan berarti kita menyepelekan perintah sang ayah. Setelah perintah ibu terlaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan perintah ayah. Keutamaan dari berbuat baik terhadap kedua orang tua adalah merupakan amalan yang paling mulia. Dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, dia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah?" Bersabda Rasulullah SAW, "Sholat tepat pada waktunya." Saya bertanya, "Kemudian apalagi?" Bersabda Rasulullah SAW, "Berbuat baik pada kedua orang tua." Saya bertanya lagi, "Lalu apalagi ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Berjihad di jalan Allah." Yang kedua,
merupakan salah satu sebab diampuninya dosa. Dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wasdasidqil ladzi kanu yu'adun. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Dan sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, maka dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka lakukan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Yang ketiga, sebab masuknya seseorang ke surga. Dari Muawiyah bin Jahimah, dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk berperang dan saya datang ke sini ingin minta nasihat kepada Anda." Maka Rasulullah bersabda, "Kamu masih memiliki ibu?" Kemudian dia menjawab, "Iya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tetaplah dengannya karena sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kakinya." Hadis hasan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya dan Ahmad dalam musnadnya. Nah, yang keempat merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya dalam sebuah hadis disebutkan keridhaan Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaannya ada pada kedua orang tua. Nah, oleh karena itu Allah sangat membenci seseorang yang senantiasa membuat orang tua marah, sakit hati, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebagai seorang anak, kita berkewajiban selalu membuat orang tua merasa senang dan bangga terhadap apa yang kita capai. Yang kelima, bertambahnya usia dan rezeki. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa silaturahmi dapat memperluas rezeki dan memanjangkan umur seseorang, dan silaturahmi yang paling utama ialah silaturahmi dengan kedua orang tua dan berbuat baik kepada mereka. Nah, oleh karena itu, jika orang tua jauh dengan anak, maka sang anak hendaknya selalu berusaha menyambung komunikasi dan mengunjungi pada suatu waktu untuk memastikan kondisi kedua orang tuanya. Adapun hak-hak kewajiban yang dilakukan semasa orang tua masih hidup. Nah, yang pertama adalah menaati perintah mereka selama tidak mensekutukan Allah. Nah, menaati kedua orang tua itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan haram hukumnya jika kita mendurhakai keduanya. Dan tidak diperbolehkan sedikit pun bagi kita untuk mendurhakai mereka berdua, kecuali mereka menyuruh kita menyekutukan Allah atau mendurhakainya. 2. Berbicara dengan baik, merendah, dan mendoakannya. Setiap anak harus berkata baik kepada orang tua dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, serta merendahkan diri kepadanya dan mendoakan keduanya. Orang tua, terutama ibu, telah begitu besar jasanya terhadap anak, mulai dari mengandung dan melahirkan hingga mendidik dan membesarkannya dengan susah payah, bahkan lebih bersusah payah
lagi. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Karena itu, setiap anak wajib berlaku baik sebaik mungkin terhadap orang tua dan tahu berterima kasih kepada mereka. Nomor ketiga, meminta izin dan doa restu kepada keduanya. Anak yang berbakti adalah anak yang selalu meminta restu orang tuanya dan meminta izin kepada orang tuanya dalam hal apapun. Dalam hal ini, berijtihad seorang anak juga harus meminta izin kepada orang tuanya. Jika orang tua mengizinkan, maka boleh dilaksanakan, tapi jika tidak, maka jangan dikerjakan. Hendaklah anak jelas menerima keputusan orang tuanya yang tidak memberi izin, sebab kepatuhannya mendatangkan kepatuhan yang besar dan bisa jadi hal itulah yang terbaik untuk anaknya. Yang keempat, menjalin silaturahmi yang dijalin oleh orang tua. Setiap anak hendaklah melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya, karena dengan melakukan silaturahmi, selain dari bentuk berbakti, juga merupakan perintah Rasulullah. Mereka dengan melakukan silaturahmi akan memperluas rezeki atau dipanjangkan rezeki atau bahkan dipanjangkan umur. Hal ini merupakan salah satu yang amat ditekankan oleh Rasulullah SAW sebagai amalan kebaikan yang sangat baik, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, mendengar Rasulullah SAW, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Nomor kelima, yaitu membantu orang tua. Pemenuhan kebutuhan material orang tua merupakan kewajiban anak ketika mampu. Meskipun demikian, pemenuhan kewajiban tersebut bukanlah segalanya, sebab ada aspek lain yang lebih dibutuhkan oleh kedua orang tua, yakni aspek psikologis atau kejiwaan. Hal ini merupakan ekspresi ihsan anak terhadap orang tua. Dengan demikian, keharusan berbuat ihsan kepada kedua orang tua merupakan kewajiban setelah beribadah kepada Allah. Kewajiban menyantuni keduanya menjadi sangat penting ketika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berumur lanjut. Nomor keenam, yaitu tidak memanggil dengan nama terangnya. Seorang anak tidak dibenarkan memanggil orang tua dengan nama terangnya. Hal ini menunjukkan kesejajaran anak dengan orang tuanya. Selanjutnya yang ketujuh adalah menafkahi orang tua atau merelakan harta yang diambil. Sebab menafkahi dan memenuhi kebutuhan mereka merupakan cara anak berbakti kepada orang tuanya. Maka sudah sepatutnya seorang anak memenuhi kebutuhan orang tuanya. Yang terakhir, yang kedelapan adalah tidak mencela orang tua lain. Seorang anak sangat dituntut untuk menjaga citra atau nama baik orang tuanya, karena Rasulullah SAW sangat melarang seorang anak untuk mencela orang tua lain, karena penghinaan itu akan berakibat pada dihinanya orang tuanya sendiri. Untuk itu, setiap anak dianjurkan berbuat baik pada kedua orang tuanya, yaitu memuliakan keduanya serta menjaga nama baik keduanya, dengan tidak melakukan maksiat yang dapat merendahkan nama baik keduanya. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya adalah, kita, setiap seorang muslim yang baik, kita tentu tahu bahwa akhlak terhadap orang tua merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena orang tua adalah orang yang mengenalkan kita pada dunia dari lahir hingga dewasa. Maka dari itu, jika kita memang seorang muslimah sejati, hendaklah kita selalu berbakti kepada orang tua, melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, dan pantang untuk membangkang kepada keduanya. Menjaga akhlak kepada kedua orang tua dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu menghormati serta berbicara dengan penuh kasih kepada kedua orang tua, serta berakhlak yang baik diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Apabila kita berbuat dosa dan mendurhakai orang tua, maka Allah akan menghukuminya dengan ganjaran yang sangat pedih. Tapi sebaliknya, berbakti kepada orang tua akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Karena keridhaan Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.